yang paling sederhana ya daripada penerapan hukum fisika ya. Penghamburan cahaya ya. Itu dijelaskan yang pertama kali itu paling sederhana oleh Rayleigh ya. Tahun 1871. Ya, jadi Rayleigh ini menemukan penjelasan kenapa langit itu warnanya biru tuh. Kenapa warnanya biru di langit tuh? Padahal langit itu kan sebenarnya kan tidak berwarna biru aslinya ya. Jadi ada space itu dia nggak berwarna biru. Warnanya ya hitam itu ya. Tidak berwarna ya, hitam itu ya. Tapi kalau yang kita lihat di bumi itu dia berwarna biru ya. Ya, jadi kita akan mencoba yang mereview rumus sedikit ya. Bagaimana penghamburan cahaya yang tidak terpolarisasi ya oleh partikel-partikel udara, gas-gas di udara. Ya, jadi pertama ya, kita menganggap bahwa ada partikel yang bulat ya. Bulat, kemudian dia isotropik. Isotropik itu kemarin artinya adalah ya dia semua permukaannya dapat terkena cahaya ya. Kalau kemarin kan isotropik matahari kan dapat mengeluarkan radiasi, nah ini dia semua permukaannya dapat terkena radiasi. Kenapa dapat terkena radiasi? Karena radiusnya itu ya, jari-jarinya ya, R-nya itu ya. Dia R itu ya. Coba tulis ya. Jadi dia R-nya itu ya lebih kecil daripada panjang gelombang radiasi yang datang ya. Jadi R-nya itu lebih kecil daripada panjang gelombang radiasi yang datang. Bisa di capture nggak ya? Bisa ya? Kemudian karena dia itu lebih kecil ya, jadi radiasi yang lebih kecil ini bisa saya gambar ya. Sini, nggak bisa ya. Nah, biasanya bisa saya gambar nih. Bentar, saya mau saya gambar dulu. Di sini nggak bisa ditulis-tulis. Ya, jadi syarat yang pertama adalah si R-nya itu ya. Kalau mau ini. R-nya itu lebih kecil daripada lambda ya. Jari-jari partikel ya. Jari-jari partikel lebih kecil daripada lambda. Kemudian radiasi yang datang itu ya akan menghasilkan yang namanya homogen electric field ya, atau apa namanya luasan elektrik yang homogen ya, sebuah ruang ya, atau kita bilangnya applied field ya. Applied field. Kemudian partikel tadi ya, karena terlalu kecil ya, si applied field tadi ya menghasilkan kutub yang berbeda pada partikel tersebut. Ya, kemudian electric field tadi pada partikel ya, itu menyebabkan terjadinya dua kutub ya. Terjadinya dua kutub.
Oke, saya screenshot dulu ya. Jadi ada cahaya, ada radiasi datang, kemudian terkena partikel, kemudian dia membuat electric field yang namanya applied field. Applied field ini akan membuat terjadinya dipole, dua kutub. Dinyatakan dalam P0 sama dengan alfa dikalikan dengan E0. E0 ini electric field ya. Ini dia electric field yang homogen. Atau sebutannya di sini applied field. Kemudian si alfa itu kekuatan polar daripada kutub tadi ya. Kemampuan atau kepolaran kutub ya. Kepolaran dari molekul ya. Partikel. Atau partikel. Kemudian P0 itu adalah dipole momennya. Ya kekuatan dipolnya ya, kekuatan dia kutubnya itu ya. Kemudian dimensi dari E0 sama P0 itu ya adalah units of charge per area. Jadi unit dari paket radiasi itu ya per area. Kemudian yang P0 itu adalah panjang dari charge-nya ya. Waktu terkena radiasinya itu ya. Kemudian ya, saya ambil lagi screenshot-nya lagi nih. Bahasa lainnya ya, bahasa fisikanya ya, alfa itu adalah tensor ya. Tensor karena P0 adalah vektor ya. Kemudian E0 itu ya, P0 dan E0 itu ya, itu dia tidak sejajar ya. Tidak arahnya nggak sejajar. Oke, kemudian si E0 tadi atau applied field tadi itu menghasilkan osilasi. Kenapa dia menghasilkan osilasi? Karena dia menghasilkan muatan ya, yang berbeda, positif sama negatif ya, pada arah yang tetap ya. Jadi ketika terjadi osilasi itu ya, sebagai gantinya itu ya, itu akan menghasilkan bidang polarisasi elektromagnetik ya. Jadi kalau gelombang masuk ke situ ya akan terpolar ya. Terpolar itu berarti terpisahkan. Terpisahkan ya. Kenapa bisa terpisahkan ya? Salah ya, malah ini. Pakai not aja deh, ntar sebentar. Pakai not. One not. Karena dia punya bidang polarisasi ya. Ya cahaya yang gelombang yang masuk itu ya, dia akan terosilasi ya. Gitu ya.
Ini namanya disebut fly field atau polarization field ya. Terjadi polar. Ya, jadi E0 itu menghasilkan sebuah apa namanya electric dipole field ya. Jadi dia akan terosilasi ya, cahaya itu ya, cahaya yang masuk. Kemudian untuk menghitung ya, electric field di sebuah region ya, yang sangat jauh daripada si dipole itu ya, kita tunjukkan dengan R ya. R itu adalah jarak antara dipole dengan titik observasi ya. Kemudian ada gamma ya. Gamma itu adalah sudut antara P ya, P0 ya, scatter dipole moment ya, dipole moment tadi ya, dengan arah observasi ya. Dan C itu adalah kecepatan cahaya. Ya, kemudian diturunkan dengan solusi dari Hertz ya, 1889 ya, bahwa scatter electric field ya, itu dia sebanding dengan apa? Dengan percepatan daripada scatter dipole moment dan sinus gamanya tadi. Kemudian dia akan, kalau tadi sebanding, ini berkebalikan dengan apa? Dengan jaraknya. Kalau dimasukkan rumus ya, rumusnya ya ini ya, E sama dengan ya 1 per C kuadrat dikali 1 per R kali dari 2 kuadrat P dibagikan dengan 2T kuadrat sin gamma ya. Di mana 2 kuadrat P dan 2T kuadrat ini adalah percepatan dari momen dipole ya. Ini percepatan momen dipole. Jadi si electric field ini sama dengan ya tadi ya, 1 per C kuadrat dikalikan dengan 1 per R ya, kalikan dengan 2 kuadrat P per 2T kuadrat. Nah, ininya itu ya, itu adalah percepatan momen dipole atau dipole momen. Kemudian dikalikan dengan sin gamma. Sin gamma itu tadi dia adalah sudut antara dipole ya, dipole tadi ya, daerah dipole tadi dengan titik observasi ya. Daripada sebuah field yang teroscilasi ya, dipole momennya ya dapat ditulis sebagai P sama dengan ya P0 dikalikan dengan E ya, E itu adalah bilangan eksponensial 2,7 sekian ya, pangkat min 1 min IK dalam kurung R min CT ya. Jadi K itu kemarin sudah kita bahas ya, K itu adalah wave number ya, bilangan gelombang ya. Kemudian KC itu sama dengan omega atau frekuensi sirkularnya dia, kalau K kali C. Ya benar ya. Kemudian kita gabungkan persamaan tadi, ya, ketiga persamaan tadi menjadi E sama dengan min E0 kalikan dengan suku yang tadi dibagi R kalikan K kuadrat alfa sin gamma. Kemudian ya, kita anggap ada sebuah penghamburan cahaya matahari oleh
molekul udara ya, molekul gas di udara ya. Kemudian bidang hamburnya itu ya, itu didefinisikan sebagai arah dari radiasi datang ya. Dan gelombang yang terhambur itu menjadi reference plane, bidang acuan ya, bidang acuan ya, atau plane of scattering. Jadi ada bidang radiasi ya, kemudian ada bidang hambur. Jadi ada yang datang ya, ada yang datang. Coret ya. Ada sebuah field datang ya. Nah, ini field datang ya. Plane ya. Radiation plane ya. Kemudian ada juga yang hambur ya, yang keluar. Ya, itu scattering plane. Atau reference plane. Kemudian ya karena vektor elektrik itu dapat didekomposisi menjadi beberapa komponen yang ortogonal ya, yang saling tegak lurus ya. Kita boleh memilih ya, yang komponen yang sejajar ya, dan yang berpotongan dan yang sejajar ya. Yang berpotongan ER, yang sejajar EL pada bidang scattering ya. Kemudian cahaya matahari tadi di punya karakter, dia punya electric field yang sama pada semua arahnya gitu. Kenapa? Karena dia adalah isotropik gitu. Sama semua gitu. Disebut juga natural light, cahaya alami, atau unpolarized light ya. Jadi cahaya tidak atau belum terpolarisasi ya. Jadi ini natural. Ya, ini adalah cahaya matahari ya. Cahaya matahari. Jadi belum terpolarisasi ya. Belum terpolarisasi. Artinya cahayanya utuh. Cahayanya utuh paketnya. Jadi nggak ada yang cuman merah aja, biru aja gitu, enggak ya. Dia semuanya ya. Semuanya ya. Sama electric field-nya sama ya. Kemudian ya kita pertimbangkan dua electric field komponen E0 yang di R tadi yang berpotongan sama yang sejajar. Dengan asumsinya partikelnya adalah isotropik, homogen. Bola ya, bentuknya bola, sphere. Tadi tinggal ganti R-nya tadi, E-nya ya. Ini ganti L ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa gamma 1 sama dengan pi dibagi 2, sedangkan gamma 2 sama dengan pi dibagi 2 dikurang theta ya. Theta adalah sudut scattering ya, sudut hambur. Jadi theta ini adalah sudut hamburnya ya. Scattering angle. Sudut hambur itu apa? Sudut hambur itu antara cahaya yang datang sama gelombang cahaya yang dihamburkan. Jadi si sudut scatteringnya ini ya, misalnya ini ada partikel ini datang, kemudian ini hambur. Ya inilah si tetanya tadi ya. Scattering angle, theta ya, scattering angle. Kemudian gamma 1 itu ya, gamma 1 itu dia selalu
90 derajat. Karena scatter dipole momennya ya, pada jarak R itu ya, pada jarak atau arah R itu ya, itu tegak lurus atau normal dengan bidang scatter. Ya kalau ini plane-nya ya, bidang scatternya, ini bidang scatternya. Ya, dia apa namanya, dipole momennya sejajar ya, 90 derajat. Pas sejajarnya tuh bukan dalam arti begini ya, dalam arti gini. Kalau ini dia datar, ini gitu, tegak lurus gitu ya. Tegak lurus ya. Gamanya itu selalu tegak lurus. Terhadap scattering plane, ini scattering plane. Nah, ini dipole momennya. Dipole momennya tegak lurus. Kemudian dalam operasi matriks ya, ini kita bikin operasi matriks ya, sebenarnya sama aja, ini kayak gini juga ya. Ini dalam mencari solusinya kita pakai matriks ya. Atau gambarnya begini ya. Ya, ini adalah tadi E itu adalah electric field ya, E itu ya. E itu adalah applied field ya tadi ya. Applied field-nya ya. Tadi ada yang R, ada yang L ya. Kemudian ini adalah arah dari cahaya matahari yang datang. Ini adalah si molekulnya tadi. Ini adalah arah penghamburan ya. Arah scattering. Arah scattering. Ya, kemudian arah penghamburannya yang ini ya. Ini kalau ditarik garis lurus ya, ini adalah si tetanya tadi ya. Arah penghamburannya ya. Jadi sudut dari arah datangnya cahaya dengan penghamburan. Tetanya. Kalau gamma ini terhadap bidang apa namanya, scattering ya, bidang scatteringnya ini. Bidang scattering. Sini bidang scattering ada juga, sini ada bidang scattering. Dia 3 dimensi ya. Ya, si electric field tadi ya, dia punya electric field itu dia ada 2 ya, yang perpendikular ya. Jadi yang paralel itu yang L itu tadi ya, kemudian yang dia apa namanya perpendikular yang R ya. Yang tegak lurus sama yang sejajar. Kemudian ya kita boleh milih ya, boleh milih yang mana nih, yang hamburannya ini, tinjauannya ini ya. Jadi ada bidang scatternya itu tergantung, karena dia 3 dimensi ya, bidang scatternya juga 3 dimensi ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada di dimensi Z, dimensi X, atau dimensi Y gitu ya. Kemudian sudut antara cahaya datang tadi dengan bidang scattering ya, yaitu selalu 90 derajat atau gamanya 90 derajat. Ini bidang scattering ya. Atas cahaya datang ya, dan polarisasinya ya. Kita bahas nanti. Kemudian tadi belum diperkenalkan keberadaan si solid angle. Per solid angle ya, belum ada ya. Jadi belum dinyatakan dalam persteradian ya.
Ya, kemudian kita nyatakan sekarang ya. Jadi kalau C itu adalah faktor ya, sehingga C dibagi R kuadrat itu adalah solid angle ya. Ya kemarin ya, di pembahasan pertama ya. Dan kalau kita gabung sama persamaan yang tadi ini tentang applied field, itu kalau digabung sama dengan IR itu yang tegak lurus perpendikular, L itu yang sejajar ya, dimasukkan ya. Jadi gini ya rumusnya ya. Jadi IR dan IL itu adalah intensitas yang terpolar dari komponen tegak lurus sama paralel sejajar pada sebuah bidang ya, yang ada radiasi datang dan radiasi yang terhambur, yaitu namanya bidang radiasi atau plane of scattering atau reference plane tadi. Jadi total intensitas yang terhambur pada sebuah cahaya matahari yang tidak terpolarkan ya, radiasinya ya, yang dihamburkan oleh partikel bola homogen ya, dan isotropik dengan arah theta, arah antara sudut dan penghamburnya itu ya, sudutnya ya, arah antara radiasi datang dan penghambur dinyatakan dalam I sama dengan radiasi totalnya ya, R ditambah IR ditambah dengan IL. Jadi radiasi yang tegak lurus terhadap bidang hambur dan radiasi yang sejajar. Gitu ya, intinya begitu. Kemudian ya, untuk cahaya matahari yang tidak terpolarkan, I0R ya sama dengan I0L ya. Yang sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian K itu adalah 2V bagi lambda ya. Wave number sama dengan 2pi dibagi dengan lambda panjang gelombang. Ketika dimasukkan disubstitusi ke dalam persamaan yang ini, dia akan menjadi persamaan yang 339 tadi. Yang ini. Oke ya, I sama dengan I0 dibagi dengan R kuadrat kalikan dengan alfa kuadrat dikali 2V lambda ini K ya, K pangkat 4 tadi di atas ya, tambah dikalikan dengan 1 plus cos kuadrat theta dibagi 2. Oke, ini ya, setelah pencarian panjang ini ya, namanya adalah formula dari Rayleigh scattering ya, ini rumus yang diturunkan oleh si Rayleigh tadi ya, Rayleigh. Dengan formula ini ya, intensitas dari cahaya matahari yang tidak terpolarkan, unpolarized sunlight scatter, yang dihamburkan oleh molekul yang homogen, bola homogen tadi, dengan isotropik tadi, itu sebanding dengan intensitas cahaya yang datang, I0. Dan berkebalikan dengan kuadrat jarak antara molekul dan titik pandang atau titik observasi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya begitu ya. Kemudian ya, ini saya tulis deh. Ya, intensitas dari apa namanya?
intensitas hamburan dari radiasi matahari datang ya, yang itu dia kondisinya adalah unpolar ya, tidak terpolarkan. Nah ini sebanding dengan I0 ya, atau radiasi datang. Nah ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. R itu adalah jarak antara apa namanya partikel tadi ya, dengan sudut pandang, dengan titik pengamatan antara partikel atau molekul ya. R itu jarak antara molekul dengan titik observasi. Ya, makin besar jaraknya berarti yang dihambur makin sedikit intensitasnya, intensitas totalnya. Kemudian ya, sebagai tambahan ya dari dua faktor ini ya, intensitas radiasi yang terhambur ya, atau scatter intensity ya, dia juga tergantung pada sebenarnya pada kepolaran gelombang datang, kepolaran dari gelombang datang. Tadi kan dianggapnya non polar. Kalau dia polar ya berarti tergantung pada kepolaran atau alfa, alfanya tadi ya. Dan juga sudut scattering atau theta sudutnya. Jadi ketergantungan dari tiga parameter ini ya pada penghamburan cahaya matahari dengan oleh molekul gas di atmosfer ya. Ya itu apa namanya menunjukkan beberapa ciri-ciri fisis yang menarik ya. Ciri-ciri fisis yang menarik. Kemudian ya, jadi pada persamaan 337, 339 tadi, 337 ya tentang intensitas radiasi yang datang ya, yang tegak lurus dan yang sejajar dengan bidang scattering ya. Kemudian 339 ya, totalnya ya. Intensitas hamburan oleh sebuah molekul ya bergantung pada ciri-ciri polarisasi dari cahaya yang datang ya, atau radiasi yang datang. Kalau pada cahaya yang terpolar secara vertikal ya, jadi intensitas scatternya tadi bergantung pada arah dari bidang hambur. Jadi pada kasus ini ya, scattering itu dia isotropik. Sebaliknya ya, untuk L ya, cahaya datang ya, yang terpolar secara horizontal, itu intensitas hamburannya itu bergantung pada cos kuadrat theta. Ya. Jadi kalau yang dia tegak lurus ya, atau yang R yang vertikal tadi terhadap bidang scatter itu bergantung dia itu nggak terpengaruh terhadap bidang scattering ya, independen ya. Kemudian kalau yang horizontal itu ya, dia bergantung pada cos kuadrat theta.
pada cos kuadrat dari sudut scatternya. Jadi ketika cahaya datang tadi tidak terpolarkan, seperti matahari ya, kesimpulannya adalah independen ditambah dengan cos kuadrat theta. Berarti independen berarti bebas, 1 ditambah dengan cos kuadrat theta. Jadi maksudnya suku 1 plus cos kuadrat theta itu adalah tadi ya. Dia yang 1 itu dia independen, yang 1 dia bergantung pada cos kuadrat theta. Oke ya. Kemudian pola-pola sudut scattering ya. Di sebuah ruang dengan 3 tipe polarisasi ya. Itu nanti ada di gambar 311 ya. Di gambar 311 itu ya kita melihat bahwa scattering dari cahaya matahari yang tidak terpolarkan itu ya oleh sebuah molekul yang namanya Rayleigh scattering ya. Itu punya nilai maksimum pada 0 derajat dan 100 pada arah 0 dan 180 derajat. Artinya dari depan dan belakang gitu ya. Depan dan belakang. Kemudian menunjukkan menunjukkan nilai minimum. Menunjukkan nilai minimum. Apa yang minimum? Sudut scatteringnya ya. Scatteringnya ya. Jadi penghamburannya minimum ya. Minimum. Pada sudut 90 dan 270. 90 dan 270. Jadi cahaya yang dihamburkan oleh partikel atau molekul tadi ya, cahaya yang dihamburkan ya, cahaya datang yang dihamburkan tadi ya, yaitu tidak dibatasi pada bidang yang berhadapan dengan radiasi datang tadi ya. Jadi nggak hanya dibatasi itu aja ya, tapi terlihat pada seluruh arah gitu ya, pada seluruh arah. Jadi scatteringnya itu nggak cuma pada bidangnya aja, cuma pada seluruh arah. Kenapa pada seluruh arah ya? Karena dia asumsinya adalah bulat sempurna. Bulat sempurna. Kalau nggak bulat sempurna, kalau misalnya gepeng, misalnya kotak gitu ya. Kalau dia ini adalah incident light, kemudian ini adalah kotak, ini adalah bidang radiasinya ya. Ini kita nggak bisa di sini, nggak bisa lihat di sini, nggak bisa lihat. Hamburannya kali ke sini ya, kali ke sini. Tapi berhubung ini bulat, berhubung radiasinya bulat, berhubung partikelnya bulat, ya, maka dia punya bidang scattering itu banyak ya, karena dia bulat sempurna ya. Maka di sini kalau kita punya mata kita bisa lihat. Nah, dia scatteringnya terhadap bidang yang mana gitu. Jadi banyak bidangnya sebenarnya. Nggak cuma 1, 2, 3 ya. Banyak banget ya. Kalau kotak ya cuma punya ini aja ya. Gitu ya. Untungnya molekul di gas di atmosfer itu dia nggak kotak-kotak. Kalau nggak kita ngeliatnya kayak ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang gitu ya. Jadi gitu. Oke, jadi gambar 311 kayak apa sih? Gambar 311 itu kayak gini ya. Ini gambar 311 ya. Gambar 311 kayak begini ya. Jadi yang pertama itu dia cahayanya itu tegak lurus. Yang pertama nih. Ya, tegak lurus. Jadi polarized incident light with electric vector perpendicular to the scattering plane. Ya, electric vectornya dia tegak lurus terhadap bidang scatter. Kemudian yang kedua, polarized incident light with the electric vector on the scattering plane. Pada bidang scattering. Ya. Kemudian yang ketiga adalah unpolarized incident light. Ini adalah unpolarized incident light. Jadi untuk menjelaskan distribusi angular dari energi yang terhamburkan ya.
Ya, dia yang berhubungan dengan multiple scattering ya, dan radiative transfer analysis dan aplikasinya untuk planetary atmosphere ya. Ya, kita dapat mendefinisikan parameter tak berdimensi yang namanya fase. Ya, fase. Fase dari apa? Fase dari cosinus theta atau sudut scattering ya. Jadi fasenya adalah kayak gini ya rumusnya. Nah, integralnya berlipat tuh dua ya, lipat dua. Dengan definisi ini ya, fungsi fase ya dapat dinyatakan normal ya, terhadap kesatuan tadi ya, kesatuan radiasinya tadi. Jadi pada kalau dilakukan integrasi yang simpel sederhana ya, fase dari relic scattering tadi untuk cahaya yang tidak terpolarkan atau polarized sunlight adalah P cos theta sama dengan 3/4 dikalikan dengan 1 plus cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya tadi dari sini nih. Nah, ini ya. Scattering intensitas bergantung pada 1 plus cos kuadrat theta. Karena yang satu itu dia tidak terpengaruh bidang scattering, yang satu itu dia terpengaruh. Yang L itu terpengaruh. Kemudian kalau ini dimasukin lagi di persamaan 339 yang ini ya dapat ditulis ulang menjadi intensitas ya, cahaya yang terscattering tadi ya, scattering intensity ya, sama dengan intensitas cahaya datang I0 dibagi dengan R kuadrat, jarak antara molekul dengan titik pengamatan dikalikan dengan alfa kuadrat, kemampuan suatu panjang gelombang untuk terpolarkan atau polarizability ya, kemampuan terpolarkan dikalikan dengan 128 pi pangkat 5 dibagi 3 lambda pangkat 4 dikalikan dengan fasenya theta ya, fase dari sudut scattering dibagi dengan 4 pi ya. Jadi flux scattering F ini dulu ya. Jadi ini adalah angular distribution ya. Distribusi sudut dari intensitas scattering cahaya terhambur ya. Dia itu secara langsung proporsional dengan fungsi fase ya. Dengan fase dari tetanya tadi. Jadi distribusinya sefungsi dengan sebanding dengan fasenya. Oke, kemudian pada sebuah flux center scattering F ya, scatter flux scattering ya. Satuannya adalah energi per waktu ya, energi per second gitu. Ya. Ya, dapat didapatkan dengan mengintegrasikan densitas I di apa nih ya? Di tiga ini apa ya namanya? Aduh, lupa saya namanya. Lambda ya, delta ya, delta. I delta omega pada sebuah area A dan jaraknya R. Dinyatakan dalam flux scattering sama dengan integral ya, lambda ya. Kemudian ini adalah densitas dari cahaya yang terscatter ya. Kalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan do omega ya. Ini turunannya. Apa namanya? Integralnya. Nah, R kuadrat d omega ini ya, itu adalah area yang berhubungan dengan
solid angle ya kemarin ya. Sudut solid. Ini adalah area yang berhubungan dengan solid angle. Kemudian dimasukkan ke dalam intensitas hamburan ya. Kemudian diferensiasi solid angle ya. Pada 3312 tadi itu yang ini ya. 3312, kemudian 115 yang pertama ya, ke dalam persamaan ini ya, itu menghasilkan integrasi ya, dari solid angle pada bidang bola. Yang kita dapat adalah F sama dengan F0 alpha kuadrat kali 128 pi pangkat 5 dibagi dengan 3 lambda pangkat 4. Dengan F adalah, F besar nih, F0 ya, adalah densitas cahaya datang. Incident flux density ya. Atau sama dengan I0 dikalikan dengan delta omega. Kemudian ya, kita dapat mendefinisikan cross section hamburan ya, atau bidang iris hamburan. Untuk setiap molekul adalah ya, sigma S ya. Sigma S sama dengan F flux scattering dibagi dengan densitas cahaya datang. Sama dengan alpha kuadrat kali 128 pi pangkat 5 dibagi dengan 3 lambda pangkat 4. Jadilah ini ya. Dapat nih, scattering cross section ya. Jadi scattering cross section itu satuannya adalah per area, per meter, per sentimeter, atau per nanometer gitu, kuadrat. Itu menunjukkan jumlah dari energi datang ya, yang dibuang dari arah yang datang ya. Karena scattering. Jadi ada, maksudnya itu begini ya. Maksudnya itu adalah, bentar, saya nyari ini ya. Maksudnya itu kalau sejumlah energi X ya. Ini ada bola tuh ya. Ini kena sini ya. Yang kena itu kan akan dibuang ya, dihilangkan. X-nya itu kan besar datang. Sementara ada yang nggak kena kan. Katakanlah ini delta X lah. Nah, delta X itu kan dibuang. Delta X itu dia dikurangkan. Dikurangkan dari si X itu tadi. Dibuang. Nah, ini namanya adalah cross section. Cross section. Simbolnya tadi adalah sigma ya, sigma S. Sama dengan flux dibagi dengan apa namanya, incident light ya. Scattering flux dibagi dengan incident light. Flux density. Oke, kemudian ya, karena dia isotropik untuk semua area ya. Tadi kan kita kan anggapnya nggak isotropik ya. Tadi kan nyatanya kan dia kan isotropik semua area, dan partikelnya itu kecil banget ya. Kemudian kalau pada permukaan yang isotropik itu ya, kita definisikan sebagai I ya, dikalikan dengan scattering angle ya, sama dengan I0 kalikan dengan sigma S dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan fasenya ya, fase theta dibagi dengan 4pi. Dengan I theta itu adalah scattering intensitas pada theta tertentu ya. Jadi kalau ini udah berlaku umum, artinya untuk semua partikel-partikel yang kecil dan yang besar.
yang lebih kecil daripada lambda, dan yang paling besar, yang lebih besar dari lambda. Jadi untuk kemampuan polar alfa ya dapat digunakan di persamaan ini ya. Diturunkan ya. Alfa sama dengan 3 dibagi dengan 4 pi ns dikalikan dengan m kuadrat dikurang 1 dibagi m kuadrat tambah 2. N itu adalah total number of molecule per unit volume. Atau kalau pada keadaan normalnya 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul ya, per liter ya, udara ya. Dan M itu adalah non-dimensional refractive index of molecule. Jadi dia tidak berdimensi ya. Kemampuan molekul itu untuk merefraksikan cahaya ya. Ini disebut Lorentz formula ya. Namanya gini ya, Lorentz ya. Kalau ketik ya. Ya Lorentz formula. Mungkin Lorentz-nya ada 2 mungkin ya. Itu ya. Kalau yang mau baca turunannya, baca aja di D itu ya. Ini kalau nggak dijelasin di sini berarti itu terlalu susah gitu. Di sini aja udah susah, apalagi nggak dijelasin. Pasti susah banget. Nah, refractive index itu tadi ya. Refractive index ya. Itu apa namanya? Refraktif pembiasan nih, maksudnya indeks pembiasannya ya. Itu optical parameter yang berhubungan dengan kecepatan elektromagnetik. Perubahan kecepatan elektromagnetik ketika melewati medium itu gitu. Dibandingkan dengan medium berisi gas sama medium yang vakum. Kalau air ya air, kalau molekulnya gas ya gas gitu. Ya. Jadi semakin besar refraktif indeksnya ya semakin besar dia terbiaskan cahayanya. Kalau kecil ya nggak besar dibiaskannya gitu ya. Kalau vakum M-nya sama dengan 0, nggak punya dia. Jadi cahaya tidak terbiaskan melewati ruang vakum. Oke ya. Kemudian pada spektrum cahaya tampak yang berasal dari matahari, ya, bagian imajinernya atau MI tadi, ada yang bagian real, ada yang bagian imajiner ya. Pada refractive index tadi ya, dari molekul udara ya, itu sangat kecil. Yang bisa dianggap nggak ada lah. Nggak ada. Tapi bagian yang realnya tadi ada. Mendekati berapa? 1. Mendekati 1. Tapi bergantung pada panjang gelombang dan frekuensi radiasi yang datang tadi. Karena cahaya datang tadi, cahaya warna putih kan, dari matahari datang, dapat terdispersi tadi ya, pada sebuah komponen warna. Jadi bisa berubah jadi berbagai macam warna ya. Dapat terurai menjadi berbagai macam warna ya. Pada molekul-molekul yang dia bertindak seperti kaca prisma ya. Sehingga refractive indeksnya itu ya, itu dapat diperkirakan dengan angka-angka ini ya, dengan formula ini ya, MR-1 dikalikan dengan 10 pangkat 8 sama dengan 6432,8 ditambah 2,949,810 dibagi dengan 146 dikurang lambda pangkat min 2 ditambah 25,540 dibagi dengan 41 dikurang lambda pangkat min 2. Susah banget ya. Lambda itu dalam satuannya mikrometer ya. Karena MR itu dekat dengan 1 ya, maka dapat didekati dengan alfa kira-kira ya 1 dibagi dengan 4 pi n dikali m kuadrat min 1. Kemudian didefinisikan dalam cross section sigma S sama dengan 8 pi pangkat 3 dikali m pangkat 2 dikurang 1 kuadrat
dibagi dengan 3 lambda pangkat 4 kalikan N kuadrat kalikan dengan F delta. Ya. F delta itu adalah faktor koreksi aja. Faktor koreksi. Faktor koreksi kalau ada molekulnya yang anisotropik. Artinya dia nggak seragam. Nggak seragam menghamburkan cahayanya. Ya. Kemudian kedalaman optik atau optical depth dari molekul atmosfer secara keseluruhan pada panjang gelombang tertentu dapat dihitung berdasarkan bidang iris, ya, bidang cross section scattering. Ya, dengan rumusnya sebagai berikut ya. Tau sama dengan ya. Tau yang bergantung pada lambda sama dengan sigma S yang bergantung pada lambda ya. Dikalikan dengan integral 0 sampai zeta ya. Z itu zeta ya. Z itu apa ya? Zeta ya. Zeta atau apa ya namanya tuh ya? Lupa saya. Kayaknya sih zeta kayaknya. Ya. Zeta tak hingga. Dengan NZ itu menyatakan densitas number of molecule ya, pada sebuah fungsi ketinggian. Kalau 0 berarti di permukaan, Z tak hingga itu ya sampai atas itu ya, nggak tahu berapa atas atmosfer. Kemudian optical depth itu ya, nanti kalian akan menemukan aerosol optical depth, AOD ya. Jadi optical depth itu ya menunjukkan ya, kekuatan molekul ya, untuk melemahkan atau attenuation power of molecule ya. Berarti kekuatan molekul tadi untuk melemahkan cahaya yang datang. Tapi panjang gelombangnya tertentu. Makanya AOD itu dia dibagi per panjang gelombang tertentu ya. Kekuatannya melemahkan panjang gelombang tertentu. Makanya dia taunya bergantung pada lambda. Gitu ya. Kemudian ceritanya belum selesai ya. Langit biru dan polarisasi di langit. Pada persamaan 3312 tadi, terakhir tadi nih. Enggak ya, 3312 ya. 3312. 3312. Ini ya. Yang bercerita tentang scattering intensity ya. Ya, kita melihat bahwa scattering intensity itu bergantung pada cahaya datang. Cahaya datang. Kemudian bergantung juga pada indeks bias, refraction index dari molekul itu ya, molekul gas itu. Kemudian ya berdasarkan analisis ya, indeks bias itu juga bergantung pada panjang gelombang. Jadi berbeda-beda ya, panjang gelombangnya, indeks biasnya bisa jadi beda. Kemudian, however ya, keterkaitan antara indeks bias dan panjang gelombang tadi ya, itu nggak penting karena sangat kecil. Sangat kecil. Kemudian, intensitas penghamburan oleh partikel udara, gas ya, pada arah yang spesifik dapat dinyatakan dalam I lambda ya, setara dengan 1 per lambda pangkat 4. Jadi dia adalah kebalikan dari intensitas penghamburan pada panjang gelombang pangkat 4 ya, pada arah
dari relic scattering tadi ya. Nah, ini dari persamaan inilah menjelaskan kenapa langit warna biru. Belum selesai, nanti dulu, sabar. Kemudian ya, kalau kita mengacu pada energi, satu spektrum energi pada gambar 39 di gambar 39. Ini ya. Ya, solar irradiance. Kemudian ada wavelength ya. Kalau kita ngacu ke sini gitu. Kan tadi. Ya. Kalau kita mengacu pada gambar 39, jadi sejumlah energi matahari ya yang ada pada cahaya tampak ya. Jadi ada blue and red region ya. Jadi visible spectrum ya. Blue and red region of the visible spectrum ini berarti dia dari wilayah cahaya tampak ya. Kalau blue itu dia lambdanya lebih pendek daripada red. Red itu panjang ya. Jadi blue light itu 0,425 mikrometer. Kemudian red itu 0,65 mikrometer. Jadi kita spektrumnya ngelihatnya segini ya. Di atas ini udah nggak bisa lihat. Blue ini maksudnya ya violet blue itu ya. Makanya kalau kita untuk simbol-simbol bahaya itu pakai warna merah. Panjang gelombangnya tinggi dia, 0,65. Sehingga partikel yang menghamburkan itu ya, kalau dia lebih kecil dia akan meneruskan. Kalau pakai warna biru bisa nggak kelihatan. Kenapa? Kalau partikelnya gede dia warna birunya nggak kelihatan ya. Itu alasannya kenapa lampu-lampu hazard itu warnanya merah ke kuning-kuningan. Kalau pakai warna biru nggak kelihatan. Kalau dia ada kabut nggak kelihatan yang warna biru itu. Gitu ya, alasannya gitu ya. Jadi itu logik ya. Jadi pada persamaan 3321 tadi ini ya, kalau kita masukkan dia 0,425 mikrometer tadi atau cahaya biru, dia cahaya biru tadi akan terhambur 5,5 ya, 5,5 kali intensitasnya daripada cahaya merah. Kenapa dia terhambur? Karena dia kecil. Ya, apa yang kecil? Lambdanya pendek ya. Cahaya biru lambdanya pendek. Kemudian ya, si hukum lambda pangkat min 4 atau seperlambda pangkat min 4 tadi ya, itu menghasilkan warna biru dihamburkan lebih banyak daripada warna yang lain gitu. Jadi dihamburkan lebih banyak daripada warna yang lain. Jadi warna biru dia dibuang oleh si langit ya. Langitnya buang warna biru ya. Langitnya membuang warna biru. Sehingga kita kan nggak ngelihat cahaya matahari ya, ngelihatnya langit kan ya. Cahaya matahari tetap merah, ya tetap itu ya, merah itu ya. Tapi kalau kita merah agak keputih-putihan ya sebenarnya. Silau, dia terlalu silau gitu. Kalau kita ngelihat langit, karena langit itu menghamburkan warna biru lebih banyak, sekitar 5 kali dari warna merah, maka langit warna biru. Ya, gitu ya. Jadi langitnya menghamburkan warna biru, maka kita ngelihat langitnya warna biru. Itulah Rayleigh scattering. Kemudian kalau kita menambahkan gas ke dalam atmosfer atau densitas molekulurnya meningkat dengan ketinggian ya decrease berkurang ya. Jadi kalau kita naik pesawat, kalau yang pernah naik pesawat ya, sampai kepada flight level itu ada di 36.000 feet. 36.000 feet itu kalau dibagi 3 itu sekitar 12 kilometer ya.
Nah, itu kan densitasnya makin berkurang tuh, densitas gasnya. Makin ke atas lagi, penghamburan birunya berhenti. Hilang warna birunya dari langit. Makanya jadi warna gelap. Kalian kalau nggak percaya naik pesawat, ngeliat ke atas agak warna gelap. Karena densitasnya udah berkurang. Ya, jadi makin lama ke atas, makin gelap langit itu ya. Kalau tidak ada kehadiran dari molekular gas tadi ya, partikel gas tadi ya akan completely black. Pada luar angkasa itu ya, ruang angkasa itu ya benar-benar gelap. Gelap banget gitu ya. Kecuali kita menghadap matahari akan silau ya. Gitu ya. Kemudian matahari itu ya, ternyata yang kalian lihat benar. Itu akan berwarna lebih putih dan lebih silau di ruang angkasa. Kenapa? Karena nggak ada yang terhambur. Ya. Langsung masuk ke mata kita insiden light-nya. Ya. Gitu. Jadi ya, sebenarnya melihat matahari langsung itu di ruang angkasa itu berbahaya. Mana banyak banget ya. Panjang gelombang paketnya banyak banget ya. Kemudian pada kasus matahari tenggelam dan matahari terbit, itu Z-nya tadi ya, Z yang di sini, Z-nya ini, dia lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Kalau saya gambarkan ini bumi ya. Ini titik pusat bumi ya. Kemudian ini bumi ya. Bumi itu jari-jarinya mah tetap ya. Jari-jarinya sekitar 6.000 km. Kemudian ini adalah atmosfer. Katakanlah atmosfer itu up to 100 km. Jarak dari bawah ke atas. Ini Z0-nya 100 kilo. Oke ya. 100 kilo itu kalau posisi matahari ada di atas. Ada di sini matahari. Tebal atmosfer 100 kilo. Tapi kalau mataharinya posisinya ada di sini, ini matahari, misalnya ya. Ini mata kita ya, ini orang. Yang lihat kan di sini yang lihat. Pada orang lihat ini ya, ini ada Z lagi. Z1 ini. Z1 itu dia lebih dari Z0. Kenapa? Yang 100 kilo itu yang ini. Ini mungkin bisa 100, bisa 200 kilo ya. Jadi karena Z-nya itu lebih banyak, maka sifat penghamburannya beda. Kalau ini dia namanya Rayleigh. Ya, ini penghamburannya beda di sini. Penghamburannya beda. Karena matahari itu mendekati horizon ya. Dia itu molekul area lebih banyak, densitasnya lebih besar, ya, Z-nya lebih besar, molekulnya lebih banyak ya. Kemudian semakin banyak cahaya biru dan gelombang yang lebih pendek terhambur ya. Terhambur. Kemudian apa namanya? Sinar matahari tadi ya, itu lebih cerah. Sinar mataharinya, insiden light-nya lebih merah daripada siang hari. Makanya kalau kita ngelihat langit siang hari, matahari itu putih. Tapi kalau sore hari itu warnanya merah. Tadi warna biru dan yang lebih pendek lagi ya, itu terbuang. Banyak. Sehingga warnanya sisanya hanya panjang gelombang yang panjang, hanya warna merah pada cahaya matahari pagi dan sore. Kemudian ultraviolet itu yang lebih pendek itu, dia itu lebih pendek daripada panjang gelombang biru. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa si langit itu warnanya nggak ungu? Tuh. Kenapa langit warnanya nggak ungu? Tidak ungu. Kenapa? Padahal yang terhambur itu yang lebih pendek. Ya. Harusnya dia warnanya ungu. Kenapa nggak warna ungu?
Ya, pertanyaannya adalah karena energi yang ada di spektrum warna ungu tadi ya, itu lebih sedikit daripada yang ada di warna biru. Ya, jadi warna biru itu lebih dominan. Jadi mata manusia itu dia itu kurang menangkap warna ungu. Coba kalau kalian lihat lampu warna ungu, itu agak-agak susah gitu ngeliatnya. Baca di bawah lampu warna ungu, susah. Kalau baca di lampu warna biru, mendingan. Baca di lampu warna merah, enak. Warna putih, merah, enak. Karena powernya ya. Spektrumnya, energinya ya. Kemudian, apa namanya, fenomena yang lain yang dijelaskan oleh Rayleigh scattering ya, adalah polarisasi pada langit yang diterapkan dalam remote sensing. Remote sensing. Jadi ini diterapkan dalam prinsip-prinsip remote sensing. Kemudian dari forward sama arah depan dan arah belakang cahaya datang tadi ya, itu tidak terpolarkan ya. Karena dia lurus terhadap sudut scattering ya. Sorry, karena dia apa namanya 0 sampai ya sejajar dengan sudut scattering ya. Jadi nggak terpolarkan. Tapi kalau dia memotong 90 derajat dari sudut scattering ya, dia akan terpolarkan. Terpolarkan. Kemudian di arah lainnya ya, cahaya yang terhamburkan ya, itu terpolarkan secara parsial. Antara 0 sampai 100%. Kemudian teori Rayleigh scattering tadi ya, itu berdasarkan asumsi kalau molekul itu homogen sama isotropik. Tapi nggak semuanya isotropik ya, bahkan anisotropik. Kemudian dia juga punya kemampuan polar ya, yang berbeda-beda pada 3 dimensi, beda-beda ya. Kemudian efek dari anisotropik tadi ya dia mengurangi derajat kepolarannya ya. Cuman presentasinya sedikit ya. Pada sudut 90 derajat scattering angle ya, sudut scattering 90 derajat ya. Jadi tingkat kepolaran daripada udara kering sekitar 0,94. Kemudian lebih lanjut teori Rayleigh scattering tadi ya, itu berdasarkan satu scattering aja ya, bukan hamburan tambahan ya. Hamburan tambahan itu hasil hamburan dihamburin lagi gitu. Ya. Jadi sebenarnya di atmosfer ini nggak dihamburkan sekali, tapi berkali-kali ya, berkali-kali. Ya, jadi dia menuju scattering infinitif. Ya. Tak hingga scatteringnya, berapa kali udah dihamburkan. Kemudian multiple scattering ya, prosesnya itu melibatkan atmosfer dan permukaan yang sangat rumit. Di chapter 6, ya, kalau mau lihat. Kemudian teori Rayleigh scattering tadi ya, itu memprediksikan neutral point, ya, titik netral. Titik netral adalah titik di mana polarisasi sama dengan 0. Ya, yaitu pada arah depan dan belakang dari cahaya yang dihamburkan. Bagaimanapun juga ya, multiple scattering tadi ya, dan pemantulan dari permukaan ya, itu biasanya ada pada beberapa neutral point ketika atmosfer itu dalam keadaan tanpa atau sedikit awan ya. Sedikit awan. Jadi orang yang pertama kali mengamati neutral point adalah Arago di tahun 1809.
Ya, dia menunjukkan bahwa keberadaan netral point ya, pada posisi di langit ya, itu sekitar 25 derajat di atas arah antisolar. Antisolar itu adalah arah yang tepat ada di belakang matahari ya. Kemudian netral point yang lainnya ya, itu biasanya ada di 25 derajat di atasnya dan 20 derajat di bawah matahari. Itu ditemukan oleh Babinet sama Brewster. Kemudian ada tiga netral point tadi ya, itu dinamakan berdasarkan penemunya, Arago point, Babinet sama Brewster. Nah, netral point ini ya, di langit ini bervariasi tergantung pada turbidity. Turbidity itu adalah keberadaan aerosol ya, di atmosfer. Kemudian bergantung pada sudut elevasi matahari ya, pada musim itu ya. Kemudian bergantung pada ciri-ciri pemantulan dari permukaan. Ilustrasinya begini ya. Ilustrasinya. Jadi ini pada langit yang cerah ya. Pada langit yang cerah. Ya, ini langit yang cerah ya. Yaitu kira-kira tahun 1977 ya, 20 Januari ya. Kemudian ada lagi 27 Juli ya. Ini ada gunung berapi meledak, kemudian meletus, kemudian di banyak awan. Ya. Itu diamati di Mauna Loa ya, dengan polarimeter yang dibangun oleh Colson ya. Jadi observasinya begini. Ini adalah derajat polarisasi ya. Nah, pada polarisasi 0 itu disebut juga neutral point. Jadi sama sekali nggak ada polarisasi ya. Arago ya. Kemudian ada Babinet ya, dua ini. Satu lagi Brewster. Brewster. Ya. Dan ini ilustrasinya ya. Derajat polarisasi ya, yang melewati yang di langit ya, pada panjang gelombang 0,7 mikrometer. Di observasi Mauna Loa ya. Jadi kondisi yang garis utuh ini adalah yang cerah. Kemudian yang ini adalah tertutup awan. Tertutup awan. Kemudian theta ini adalah sudut azimut. Sudut azimut. Bukan theta ya namanya. Apa ya? V. Ya. P ya. V. V ini sudut azimut ya. 0 dan 180 ya. 0 sama dan 1 0 dan 180. Enggak ada 180 ya. Ini ya 0. Ini 180. Kemudian ya, tadi apa nih kata-katanya nyambungnya? Observasi tadi ya, itu diobservasi pada bidang vertikal dari matahari ya. Ya, atau disebut juga principal plane in radiative transfer. Jadi bidang inti dari radiative transfer pada wavelength-nya 0,7 mikrometer ya. Kemudian pada sudut elevasi matahari ya, 90 derajat ya. Solar zenith angle ya. Kemudian sudut solar zenith agak berbeda pada dua keadaan tadi ya.
ya. Kemudian apa namanya, clear relic atmosfer ya, maksudnya atmosfer yang jernih gitu, yang bening ya, itu memproduksi maksimum polarisasi 80-60%. Jadi dia polarisasinya ketika cahaya langit terang itu polarisasi lebih banyak daripada yang gelap, ketutup awan. Ini clear, ini tutup awan. Jadi banyak sekali ya mempolarisasikan cahaya matahari tadi. Kemudian netral point tadi ya, dia terjadi dekat dengan forward direction ya. Forward direction yaitu sekitar 20 derajat di atas matahari ya. Kemudian baby net point ya, itu 50 derajat di atas matahari ya. Ya, ketika ada aerosol datang. Ya, pada kasus ini ya, Arago point ya, itu juga ditunjukkan 20 derajat di atas horizon pada arah yang berlawanan dengan matahari. Karena posisi matahari ya, Brewster point-nya nggak kelihatan ya. Sebelah sini nggak kelihatan tadi ya. Kemudian netral point, posisi netral point tadi bergantung juga pada AOD, aerosol optical depth, dan komposisi aerosolnya. Kemudian secara sistematis ya, pengamatan 3 poin ini ya, yaitu sangat berguna ya untuk menunjukkan AOD, aerosol optical properties ya. Gitu kira-kira ya. Nah, selanjutnya ada lagi, tadi kan oleh molekul gas di atmosfer ya, sekarang oleh partikulat ya. Partikulat itu berarti dia jari-jarinya lebih besar daripada gas ya. Besar dia. Partikulat besar, partikel kecil ya. Jadi di 114 itu kita yang dulu tuh ya, kita mendefinisikan size parameter ya, X sama dengan 2V alpha dibagi lambda ya. Kalau alpha itu adalah jari-jari partikelnya ya. Relic scattering itu selalu terjadi pada X kurang dari 1, jauh kurang dari 1 ya. Kemudian pada X lebih dari sama dengan 1 terjadilah Mie scattering atau lengkapnya Lorentz Mie scattering. Jadi ditemukan oleh Lorentz dan Mie. Lorentz siapa Lorentz dan Mie siapa Mie gitu. Lupa saya namanya. Ya. Jadi si Lorentz sama Mie itu ya secara terpisah ya menurunkan solusi untuk interaksi antara bidang scattering ya dengan sebuah lingkaran yang isotropik ya, bibola yang isotropik ya. Jadi secara teoritis ya Lorentz Mie scattering itu ya itu diawali oleh persamaan Maxwell ya. Nanti ya kemudian beberapa development ya dari riset oleh tentang penghamburan cahaya pada kristal dan aerosol. Lengkapnya ada di sini. Kayaknya dilanjut minggu depan nih. Tadi kan kita telah membahas khusus secara rinci sekali ya tentang relic scattering, bagaimana cahaya dihamburkan di langit oleh partikel gas yang X-nya itu jauh dari lebih kecil dari 1 ya. 2 VA-nya itu dibagi panjang gelombang lebih kecil dari 1. Artinya kecil banget ya. Partikelnya kecil banget, berlakulah relic. Sekarang mau menjelaskan Mie yang partikelnya lebih besar. Jadi kita sambung pertemuannya di minggu depan ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau makin bingung gitu? Ya kalau dibaca sih nggak bingung, pelan-pelan aja. Kalau baca buku pelan-pelan aja ya. Kalau cepat-cepat bingung ya, kelewatan pasti.
Kalau dibaca tadi pelan-pelan ya. Yang penting esensinya dapat ya. Rumusnya ya mungkin nggak bisa jelasin rumusnya, tapi kan tahu esensinya maksudnya apa gitu. Karena kita nggak akan ngitung ini juga, kecuali kalian ngambil fisika, ngambil ini harus bisa gitu. Ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan? Kondisi bertanya, Pak. Ya. Silakan. Untuk yang elektrostatik tadi, yang sudutnya 90 itu sudut keluarnya dari bidangnya itu, Pak. Saya belum paham di situ, Pak. Oh, iya. Pak. Oke ya. Yang ini ya? Atau kata-katanya yang mana ya? Ini ya kata-katanya. Awal mula ngebahas, ya awal mula ngebahas sudut, ya, di mana terjadi polarisasi dan enggak ya. Kalau dia arahnya 0,180 itu dia enggak terjadi polarisasi. Kemudian polarisasi apa namanya dapat terjadi pada 90 sampai 270. Kemudian yang terhamburnya pun akan banyak pada 0,180. Kemudian yang terhamburnya sedikit pada sudut 90 sampai 70. Nah, ini sudut apa? Yaitu sudut tetanya tadi ya. Sudut teta. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini ya. Teta ini ya. Nah, ini adalah arah dari cahaya datang ya. Dengan arah scattering tadi ya. Arah terdekatnya ya. Kalau scatteringnya ke sini ya. Ini kan sebenarnya kan arah inline ya. Inline satu garis dengan cahaya datang. Jadi yang keluar itu dia segaris dengan yang datang. Yang ini atau yang ditanyakan ini atau si gamma satunya nih? Karena kata-kata 90 ada banyak soalnya. Yang maksudnya yang itu, yang gamma 90 itu sudut datangnya atau pas keluarnya dia? Kata-katanya yang ada apa tadi, elektriknya ya, apa namanya? Elektrostatik. Kan banyak nih sudut-sudut 90. Saya cari lagi mana kata-katanya tadi ya. Kata-katanya mana ya? Kalau yang ini ya, kalau yang ini sih arah dari scattering dan observasi ya. Kalau yang ini yang 90-70. Jadi kalau scattering itu dilihat depan dan belakang arahnya itu ya, itu banyak yang terhambur. Kalau yang 90-70 itu dia sedikit yang terhambur. Kemudian mana lagi yang ada 90-nya lagi? Karena ada banyak nah. Ini penjelasannya tadi ya. Kalau satu itu dia terpolarkan ya. Kalau dua itu ini kali ya, yang dua nih ya. Polarized incident light ya, with the electric vector on the scattering plane. Nah, ini terpolarkan ya. Karena dia tegak lurus nih ya. Kalau ini kan dia kan R itu yang tegak lurus, L itu yang sejajar ya. Kemudian yang ketiga itu kalau ke cahayanya yang datang itu tidak terpolarkan. Gitu. Kemudian mana lagi yang ada 90-nya itu mana lagi ya? Kayaknya tadi ada sih, cuman kata-katanya di sebelah mana ya? Nah ini ya.
Mungkin ini mungkin ya. Jadi pada scattering angle, berarti scattering angle itu sudut yang dibentuk antara radiasi yang keluar terhambur itu ya, yang kena partikel terhambur dengan yang datang 90 derajat. Jadi dengan yang keluar ya, keluar dengan yang datang. Kalau ditinjau satu garis, aslinya kan radiasinya kan nggak cuma satu garis, dari berbagai macam-macam garis. Ini kalau ditinjau. Kira-kira sih itu ya tadi ya. Mungkin yang ditanya itu ya tadi scattering angle tadi. Gimana kira-kira atau kata-kata utuhnya apa tadi? Kalau dengar, kalau nyatet. Tadi yang dari gambarnya Pak, pas yang tadi apa? Dari plane terus dari jadi scattering plane-nya tadi. Yang ini. Yang itu Pak. Oh, yang ini ya. Ya ini tadi ya terhadap itu ya. Terhadap ini kan arah ini sama ini arah ya, arah incident light. Ya. Jadi kalau kita ini ada partikel kena dup gitu ya. Ke sini terhambur, ke sini dia terhambur. Nah, ini terhamburnya dia maksimum. Kemudian itu terjadi pada polar ya, pada cahaya yang datang kalau dia terpolarisasi secara horizontal L. Polarisasi secara horizontal ya. Dia terpolarisasi secara vertikal ya. Atau R tadi ya, tegak lurus ya. Terhadap ini ya, apa namanya? Arah hamburannya ini kan arah hambur. Keluar, boom ya, keluar ini kan. Nah, itu dia minimum ya. Hamburannya itu minimum, yang maksimum di sini. Gitu. Jadi kalau terhambur di sini dia maksimum, kalau dia terhambur di sini dia minimum. Nah, pada cahaya datang dia punya dua apa namanya? Dua komponen ya, yang di horizontal dan yang di vertikal ya. Karena dia punya dua komponen, berarti dia belum terpolar, belum misah tuh cahayanya. Ketika datang, boom ke sini, ya. Terus ke sini juga ada. Ya. Sini ada, ke sini ada. Jadi gambarnya begini ya. Kalau ini kan gambarnya kan kecil, ini gambarnya besar. Jadi kalau ditambah jadi begini gitu. Kira-kira itu ya. Nah, yang penting yang perlu diingat tadi adalah fungsi yang ada kosinusnya tadi. Nah, ini nih. Nah, penjelasannya kata-katanya di sini. Jadi pada cahaya datang itu kalau terpolarkan secara horizontal, L tadi terpolarkan secara horizontal ya. Maka intensitas scatteringnya itu fungsinya adalah cos kuadrat theta. Kalau yang dia terpolarisasi secara vertikal, dia nggak pengaruh, independen. Jadi dia scattering intensity-nya tidak terpengaruh dari arah scattering. Jadi nggak terpengaruh. Kalau digabung pada cahaya yang tidak polar, maka besarannya bergantung pada 1 plus cos kuadrat theta. Tergantung cahayanya, ada yang terpolar, ada yang nggak terpolar. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau kalian pernah lihat atau pernah pakai kacamata Ray-Ban ya, yaitu dia mempolarkan cahaya matahari ya. Polarized sun ya. Jadi cahaya yang terpolarkan atau yang tidak terpolarkan. Nah, ini perlu ada gambarnya juga sih ya. Ini ya. Ada yang kalau dia tidak terpolarkan, jadi ini terpolarkan. Terpolarkan udah secara vertikal, ntar ada lagi yang secara horizontal. Gitu ya, dipisahin. Nah, ini nih. Polarisasi itu bentuknya kayak gini. Ini sudah terpolarkan.
terpolarkan ya. Kalau kalian lihat namanya itu terpolarkan. Jadi terpolarize ya. Kayak pakai kacamata aja, kayak pakai kacamata ini nih. Nah, ini nih. Ini kayak pakai kacamata Ray-Ban ini. Kita jelasin juga tuh. Nah, ini terpolarkan ya. Kalau nggak terpolarkan kan silau. Karena terpolarkan jadi nggak silau gitu. Oke, kira-kira itu ya. Nanti kita lanjut observasinya jam-jam istirahat dulu ya, 10:20 ya. Oke ya. Siapa? Ya. Siapa? Jadi sekian dari saya, nanti kita mulai lagi di 10:15 kira-kira 10. Saya mau istirahat sebentar. Oke, terima kasih.